Kekasih, hal yang sangat prinsip yang harus tetap terus kita ingat adalah bahwa panggilan menjadi orang Kristen adalah persiapan untuk menjadi umat yang layak agar kita diperkenan untuk mewarisi langit baru dan bumi baru. Dan orang pertama yang dipanggil Tuhan untuk itu adalah Abraham. Ia harus keluar Ur Kasdim dan Tuhan mendidik, melatih dia untuk memiliki jiwa kemusafiran. Yang dalam Ibrani 11 ayat 13, akhirnya Abraham mengakui bahwa dirinya adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru. Tuhan menunjukkan jiwa kemusafiran itu dengan perkataan yang tegas. Aku bukan dari dunia ini, dan kamu juga bukan dari dunia ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Paulus berkata bahwa kewargaan kita ada di surga. Dan Petrus menegaskan bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi. Bagaimana jiwa kemusafiran ini berkembang di dalam diri kita, saudara? Itu hal yang harus menjadi perhatian kita. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara ciri ketiga dari jiwa musafir. Ada beberapa ciri yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita belajar ciri ketiga dari jiwa musafir. Mungkin hal ini terkesan tidak dibutuhkan. Dan apa yang saya katakan hal yang bersifat utopis. Mimpi. Tidak realistis. Tapi justru inilah saudara yang sangat realistis. Satu kali nanti saudara pasti membuktikan bahwa inilah yang saudara butuhkan. Sebab suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, satu kali saudara harus meninggalkan tubuh ini. Tubuh fana ini. Jiwa roh kita harus menghadap kepada Tuhan Sang Arsitek Agung yang menciptakannya. Berbahagialah orang yang memiliki iman seperti iman Abraham. Memiliki jiwa kemusafiran yang begitu indah, begitu tinggi. Dan pola hidup Abraham adalah role model iman yang harus kita miliki. Ciri ketiga dari jiwa musafir adalah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Ini harus dijelaskan supaya saudara jangan salah mengerti. Jangan membuat saudara jadi kurang giat berkarir. Membuat saudara kurang giat bekerja. Seolah-olah pernyataan ini membunuh atau mematikan semangat atau ambisi. Tentu manusia punya ambisi. Tapi hendaklah ambisi kita dikuduskan. Supaya ambisi kita diarahkan kepada Tuhan. Merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Sesungguhnya sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit. Terutama bagi mereka yang bisa meraih banyak. Bagi mereka yang memiliki peluang untuk mencapai bukan saja kondisi di mana apa yang diraih dan dimilikinya itu dapat memenuhi kebutuhan dan dinikmati, tetapi juga untuk menambah nilai diri atau harga diri. Semakin orang memiliki kemampuan meraih banyak, maka apa yang diraih itu bukan saja memenuhi kebutuhan, tapi bisa memberi nilai diri atau prestis. Ada orang yang mampu membeli pakaian hanya untuk menutupi tubuh. Tapi ada orang yang mampu membeli pakaian bukan hanya untuk menutupi tubuh, tetapi untuk modis. Ada orang yang mampu membeli kendaraan untuk alat transportasi. Tetapi ada yang mampu membeli kendaraan
untuk satu prestisius. Ada orang yang memiliki rumah yang cukup memadai untuk sebagai tempat bernaung. Tetapi ada orang yang mampu mempunyai rumah yang mampu membuat dia memiliki nilai tinggi di mata manusia lain. Sebenarnya ini bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang modelnya up to date. Bukan berarti kita tidak boleh pakai mobil bagus atau rumah bagus atau rumah mewah. Tetapi bagaimana kita mengelola hati kita supaya kita jangan jatuh pada dosa keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ada keinginan Bapa dan ada keinginan dunia atau keinginan musuh Bapa, yaitu setan. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Nah, banyak orang yang telah terinfus dengan pola berpikir ini rasanya nyaris tidak bisa ditinggalkan atau ditanggalkan. Keinginan mata, ingin memiliki apa yang orang lain miliki, ingin meraih apa yang orang lain telah raih, dan itu menjadi citra diri. Ingat saudaraku, Alkitab mengatakan Allah menentang orang congkak. Menentang. Resist. Dalam bahasa Yunaninya antitasetai. Menolak. Menolak. Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5. Menolak. Untuk mereka yang memiliki kondisi seperti ini. Artinya orang yang mampu mengumpulkan banyak, meraih banyak. Perjuangan batinnya menjadi lebih berat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, sukar orang kaya masuk surga. Kondisi kelimpahan yang dimiliki seseorang itu membuat orang tersebut sulit memiliki jiwa musafir. Ini bukan berarti kalau orang miskin lebih mudah masuk surga. Sebab orang miskin kalau ingin kaya juga akan sukar masuk surga. Mari kita lihat doa Bapa kami di Injil Matius 6 ayat 11. Apa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar agar kita memiliki gaya hidup merasa cukup. Seperti yang tertuang dalam kalimat ini, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ini bukan formula kalimat doa semata-mata, tapi formula kehidupan. Kalimat ini sebenarnya dalam bahasa aslinya tertulis ton arton hemon. Ton epiousion. Ini bukan bahasa roh ya saudara. Ini bahasa Yunani kuno. Ton arton hemon, ton epiousion. Yang dalam bahasa Inggris versi Today's English Version diterjemahkan, give us today the food we need. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris versi Contemporary English Version diterjemahkan, give us our food for today. Berikan kami makanan kami untuk hari ini. Untuk hari ini, bukan minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Pernyataan-pernyataan Tuhan itu mengandung pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita merendahkan hati, kita mau belajar, kita akan menemukan keajaiban, filosofi, filsafat, kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita yang melampaui segala filsafat hidup. Kalimat dalam doa Bapa kami ini merupakan tali pengikat agar orang percaya selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, merasa cukup dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari, dan hidup dalam ketergantungan kepadanya. Hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Ini banyak orang salah mengerti.
Kalau bicara soal bergantung kepada Tuhan, biasanya dihubungkan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapi manusia, menyangkut ekonomi, kesehatan, ancaman, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Jangan sampai, saudaraku, ketergantungan kita kepada Tuhan itu adalah kompensasi dan pembelaan kita terhadap kemalasan. Misalnya begini, seorang anak yang mau ujian akhir tahun, orang tuanya berkata, "Nak, minggu depan kamu ujian. Ayo belajar." Belajar dong. Anaknya berkata, "Mam, kita kan harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengharapkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa." Tuh lihat. Kita menghadapi banyak ancaman, saudara. Situasi dunia kita yang tidak stabil. Krisis ekonomi, epidemi penyakit, dan lain sebagainya. Kita harus hadapi dengan tanggung jawab seolah-olah Tuhan tidak di pihak kita. Menghadapi epidemi penyakit, kita harus betul-betul menjaga tubuh kita. Membuat fisik kita fit. Pola hidup harus baik. Usahakan tidur cukup. Tidur sebelum jam 12, sebelum jam 11. Usahakan bangun pagi. Ada waktu untuk istirahat yang cukup, olahraga, makan. Juga harus makanan yang sehat. Tidak harus mahal, justru makanan mahal yang tidak sehat. Makanan enak, gak enak, mati juga. Mana lebih dulu yang makan enak. Saudara, kita hadapi hidup ini. Anak-anak harus sekolah yang giat, kuliah yang giat, miliki potensi. Seolah-olah Tuhan tidak di pihak saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak mungkin tidak di pihak kita. Berusahalah mempersiapkan diri menghadapi kehidupan. Dengan segala masalahnya. Dan kalau ada hal-hal di luar kemampuan kita, percayalah Tuhan akan menolong kita. Di luar kesanggupan kita, Tuhan pasti protek kita. Tapi kalau masih di wilayah kita, jangan minta tolong Tuhan. Ingat ini, saudara. Nah, bicara soal ketergantungan, ini yang saudara harus koreksi diri dan perbaharui pola berpikir yang salah. Ketergantungan kita kepada Tuhan harus menyangkut, harus berorientasi pada kenyataan bahwa ada rongga kosong dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Saya ulangi. Soal ketergantungan ini kebutuhan jiwa. Bukan kebutuhan fisik. Sebab kebutuhan fisik itu relatif. Anda bisa pakai baju kelas kaki 5, tapi juga bisa pakai baju kelas butik mahal. Relatif. Anda bisa naik motor, naik bajai, naik bus. Masih bisa relatif. Tentu ada konsekuensi-konsekuensinya. Tetapi masih relatif. Tetapi untuk kebutuhan jiwa kita, kehausan jiwa kita, itu hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Hari ini banyak orang tidak menyadari. Karena jiwanya telah sesat. Kita rasa jiwanya telah sesat. Tenggelam dengan satu keinginan ke keinginan yang lain. Dari satu hasrat ke hasrat yang lain. Nanti kalau tubuhnya terpisah dari jiwa dan rohnya, baru orang sadar bahwa sesungguhnya kehausan jiwanya itu karena Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi mari kita mengerti ini. Ketergantungan kita itu bukan karena masalah-masalah jasmani. Tapi kalau saudara mau larikan ke arah itu, boleh saja. Boleh saja. Untuk kelas pemula, kelas belajar, boleh saja. Tetapi kalau Anda dewasa, saudara itu sudah kontrak mati dengan Tuhan. Artinya, karena kita anak-anaknya, Tuhan pasti protek kita. Orang tua yang baik itu ya, tidak akan mengerjakan PR anaknya. Tetapi menuntun anaknya mengerjakan PR. Ayo kerjakan. Mama tuntun begini. Ayo kerjakan. Itu orang tua yang baik. Orang tua yang tidak baik berkata, udah nonton TV sana, mama kerjain PR-nya. Ya. Orang tua yang baik ketika anaknya mulai lulus dari sekolah, bergelar master manajemen dari London, pulang ke rumah, dia ingat, orang tua tidak memberikan perusahaan kepada anaknya.
Nak, kamu belajar di perusahaan teman papi ya. Digaji 3,5 juta atau 5 juta. Udah paling maksimal itu. Naik mobil. Bukan mobil yang kelas 1 miliar. Yang harga 200 juta. Kalau papinya bisa belikan dia mobil kelas 2 miliar. Orang tua yang baik begitu. Rasanya kerja dengan orang. Rasanya bergaul dengan pegawai lain. Setahun, 2 tahun baru pulang pegang perusahaan papi. Itu orang tua yang baik. Saya mengerti kadang-kadang ada anak yang tidak perlu disekolahkan lewat hal itu sudah bisa dipercayai. Tapi ada anak-anak yang memang harus dilatih untuk itu. Saudaraku sekalian yang kekasih. Jadi masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu pasti Tuhan tolong. Pasti. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin dengan tulus? Pasti Anda diprotek. Calon penghuni kerajaan surga yang akan mewarisi langit baru bumi baru. Pasti diprotek Tuhan. Pasti. Jadi Anda jangan ragu-ragu sama sekali. Jangan bergantung pada doa orang lain, bahkan doa pendeta. Karena saudara adalah anak-anak Allah juga. Supaya jangan dimanipulasi oleh orang-orang yang ngaku dekat Tuhan. Mendoakan saudara supaya dapat amplop 2-3 amplop. Hati-hati. Merasa cukup dengan Tuhan Yesus artinya selama memiliki persekutuan dengan Tuhan, Anda merasa limpah, kaya, dan tidak berkekurangan. Ini kelihatannya lebay ini. Tapi saudara pernah nggak melihat fenomena seorang wanita cantik yang orang tuanya kaya, bisa jalan dengan pria miskin, tinggal di satu rumah kontrak yang cuma 1 petak. Kok bisa? Kok dia bisa merasa cukup dengan kondisi itu? Sebelumnya dia punya mobil, ada sopir, rumah mewah. Kok bisa? Lah ya bisa, kenapa tidak? Karena hatinya tertambat kepada pria itu. Kenapa kita nggak tertambat kepada Tuhan? Kebutuhan yang lain relatif loh Pak. Tapi kalau kebutuhan jiwa saudara tidak relatif. Jesus is the answer. Tuhan Yesus jawabnya. Nah masalahnya, seberapa saudara merasa Tuhan Yesus itu berarti bagi saudara? Karena itu sangat menentukan rasa limpah, kaya, dan tidak berkekurangan saudara. Seberapa saudara merasa bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya cukup bagi saudara, tapi membuat saudara menjadi limpah, kaya, dan tidak berkekurangan. Saya ngomong ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna, saudara. Saya juga baru belajar. Dan terus belajar. Melewati usia setengah abad ini, saya baru menyadari banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Tapi sekarang saya mengerti kebenaran ini. Ini bonus sebelum saya menutup mata. Dan saya harus mengejar ketinggalan saya. Wahyu pasal 3 ayat 17. Ini contoh orang yang punya konsep diri salah. Dan pasti ini merupakan profil dari beberapa orang Kristen. Wahyu 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kan satu contoh dari profil orang-orang Kristen yang salah pencitraan diri. Ya kan? Merasa apa? Kaya, tidak berkekurangan, padahal dia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Pertanyaannya saudara, seberapa Tuhan itu berarti bagi saudara? Seberapa? 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%? Kalau kita tidak serius mengenal Tuhan lewat kebenaran firman, dan memiliki waktu di mana kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Banyak agama-agama lain berusaha untuk menghampiri Allahnya. Atau aliran-aliran kepercayaan menghampiri dewanya. Dan mereka punya pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman-pengalaman spektakuler. Kenapa saudara tidak memburu pengalaman-pengalaman itu dengan Allah yang hidup? Sehingga saudara punya kesaksian dalam batin. Allahku hidup. Kalau bicara soal sibuk, saudara sibuk.
Berapa jam saudara beri waktu untuk olahraga, untuk makan, untuk fitness, untuk spa, untuk manicure, pedicure, untuk nonton TV, nonton film. Kenapa? Untuk Tuhan saudara tidak serius. Ini tuh kepentingan saudara loh. Semua kita juga bisa berkata begini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bisa, tapi seberapa berartinya? Bagaimana Anda bisa merasa sungguh-sungguh limpah dan kaya dan tidak berkekurangan? Seberapa? Yuk kita mengisi hari hidup kita dengan serius. Mari Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah tidak sibuk. Yuk kita seperti anak-anak. Dalam bahasa Yunaninya paidion, anak. Anak umur 7 sampai 14 tahun. Usia efektif dididik. Yuk semua kita. Semua kita. Anda akan punya banyak alasan untuk tidak mencari Tuhan. Heran ya. Kalau yang namanya jalan-jalan ke mall, Anda nyaris tidak punya alasan menolak. Tapi kalau mendengar suara kebenaran, 1001 alasan bisa dibuat. Anda tahu nggak? Di situ intimidasi kuasa gelap. Jangan anggap sepele. Kalau sudah tidak punya komitmen yang bulat, Anda tidak pernah bertumbuh dengan benar. Jangan jadikan Tuhan itu sekedar sambilan. Lalu setelah mendengar khutbah ini, saudara berkata, oh iya ya, aku salah ya. Aku merasa penuh kekurangan, salah ya. Cuma di situ. Ya, aku salah ya. Selama ini kita kurang sungguh-sungguh. Saya ditegur oleh Tuhan. Tapi tidak berubah. Dasar keras kepala nih. Tegar tengkuk ini. Kapan saudara jadi benar? Hanya jadi orang-orang santun dan baik di mata dunia. Tapi Anda tidak santun di mata Tuhan. Anda nggak rugi loh. Untuk bisa sediakan waktu bagi Tuhan itu tidak rugi. Nah saudaraku, secukupnya. Kata secukupnya itu relatif, sangat relatif. Cukupnya si A tidaklah sama dengan cukupnya si B. Seorang cukup makan setengah piring, yang lain 1 piring, yang lain 1,5 piring, yang lain 2 piring. Ada yang 2,5 piring. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara. Bahwa masing-masing kita pasti punya porsi. Masing-masing kita pasti punya bagian. Porsi dan bagian yang ditentukan Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, kita harus menemukan apa yang secukupnya bagi kita. Sebab orang itu makin kaya, merasa berat rumahnya makin besar. Orang makin kaya, dia merasa berat mobilnya makin mewah. Saya tidak katakan salah. Tapi tolong ya, temukan apa yang secukupnya bagi saudara. Bagaimana Pak kita bisa tahu secukupnya untuk kita? Tuhan mengatakan kamu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sampai saudara bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau saudara berurusan dengan eksekutif untuk kelas high eksekutif, Anda bawa mobil minibus harga 40 juta, itu satpam juga tidak boleh terima. Tidak terima tempat parkirnya, saudara. Anda perlu pakai mobil yang performance-nya bagus. Tidak apa-apa. Tidak salah. Anda hadir di tengah-tengah para pejabat tinggi, Anda pakai baju sutra harga 6 juta, 7 juta, please. Tapi yang lain belum tentu seperti itu. Secukupnya itu relatif, saudara. Saya tinggal di satu tempat di mana jalan masuknya itu, kalau 2 mobil berpapasan harus pakai perasaan. Jadi kalau ada yang parkir mobil agak kurang pas, agak sulit lewatnya. Kalau depan rumah saya ada yang parkir, kadang-kadang mobil masuk susah, mobil keluar susah. Sampai kalau lagi banyak tamu di tengah-tengah kita sampai harus parkir di luar dulu, nunggu mobil tidak ada baru masuk. Kepikir begini, ini mengganggu hidup saya. Ini mengganggu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mesti rumah saya harus parkirnya luas. Yang masuk gampang, keluar gampang. Itu akal-akalan kita. Saya belajar begitu. Rumah seperti ini sudah cukup atau bisa sangat bagus.
Kalau hanya soal parkir, nggak usah dipersoalkan. Ini cukup. Ini sudah kamsia banget sama Tuhan. Itu kalau 4-5 tahun yang lalu, saya mulai mikir bagaimana rumah ini saya ganti atau saya jual lagi, saya pindah. Hari ini Tuhan sudah banyak bentuk saya. Kalau sampai saya kepikir rumah yang lain, rasanya nggak tahu diri. Bisa punya rumah ini saja sudah luar biasa syukurnya. Walaupun kalau saya bereaksi, saya masih bisa. Tapi rasa cukup harus dikembangkan. Saudara nggak sama seperti saya, oke. Tapi prinsipnya sama. Jangan sampai saudara begitu menghadap Tuhan, saudara itu koruptor di mata Tuhan. Mestinya ada bagian untuk saudara lain. Mestinya bagian untuk orang lain. Semua menjadi bagianmu. Ya tidak apa-apa karena Tuhan itu Tuhan yang lembut. Tidak paksa. Dan saya berkata ini tidak ada maksud apapun. Coba masing-masing bergumul dengan Tuhan. Dan menanyakan Tuhan. Apa yang menjadi porsi atau bagianku. Gitu. Dan saya tidak bisa menunjukkan karena itu masalah yang betul-betul confidential. Sangat confidential, sangat pribadi. Di balik kata secukupnya ini, Tuhan mengajar untuk tidak menuntut apa yang bukan bagian kita, atau apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Oleh sebab itu, doa Bapa kami berbunyi, give us today the food we need. Berikan makanan yang kami butuhkan. Bila kita menuntut apa yang bukan bagian kita, atau yang sebenarnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Percaya, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta kok galak banget khotbahnya ya? Kok keras banget ya? Sebenarnya tidak galak atau keras, ini standar. Ini tidak membuat saudara jadi miskin. Kalau saudara menjadi saluran berkat itu, Anda nggak akan jadi miskin. Anda pun pasti kebasahan. Kalau saudara jadi saluran berkat dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Yang diberkati bukan hanya saudara atau anak saudara. Cucu cicitmu pun akan dipelihara Tuhan sempurna. Lengan Tuhan itu kuat sekali. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita dipelihara oleh tangan Tuhan yang maha kuat. Percaya deh saudara. Apapun Tuhan akan setting sempurna saudara. Ingat ya, khotbah ini nggak ada tendensi apa-apa untuk kepentingan saya atau gereja. Tak ada vested interest di sini. Ya, Yakobus pasal 4 itu ya dari ayat 1 diutarakan mengenai orang yang serakah, ingin ini ingin itu nggak dapat, berantem nggak dapat, sampai berdoa pun nggak dapat karena yang diminta untuk memuaskan hawa nafsu. Ayat yang keempat, Yakobus 4:4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Terus? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Coba siapa yang mengingatkan ini kepada saudara kalau bukan saya? Atau pelayan Tuhan di mimbar ini. Jadi jangan merasa saudara tertekannya. Ini antibiotik. Yang pasti akan menyembuhkan saudara. Memulihkan hidup saudara. Ternyata kata secukupnya itu merupakan kata penyelamat kehidupan. Selama kita mau mengerti, menerima, dan mematuhinya. Dan kalau saudara menghayati ini, saudara baru bisa merasakan damai sejahtera. Percaya. Saya salah bertahun-tahun mengenai hal ini. Soal merasakan damai sejahtera. Karena saya seorang pendeta, jadi ahli menciptakan suasana kebaktian. Misalnya, jemaat diajak menyanyi. Haleluya, haleluya. Sesyahdu mungkin. Haleluya. Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Damai Tuhan mengalir. Rasakan hadiratnya. Rasakan damai Tuhan. Haleluya. Itu ya. Itu suasana liturgi itu bisa membuat orang merasa damai.
Nah, di sini kita memahami salah mengenai damai. Kita pikir damai itu bisa kita rasakan secara mistik. Itu namanya secara mistik. Hadirat Allah mengalir. Damai Tuhan mengalir. Itu bisa suasana sugesti. Karena jemaat di gereja itu sangat suggestival, tinggi. Anda tidak mungkin damai, punya damai sungguhnya, tanpa ini. Satu, konsep hidup yang benar. Tanpa memahami konsep hidup yang benar, tidak mungkin Anda punya damai yang sungguhnya. Dua, tidak mungkin Anda menikmati damai Tuhan, kalau Anda tidak merasa cukup. Amin. Tiga, Anda tidak mungkin merasa damai, kalau karakter saudara bengkok. Dendam, kebencian, iri. Anda tidak mungkin punya damai. Jadi kalau saudara seolah-olah punya damai di gereja, itu perasaan yang sangat tidak permanen. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan damai Tuhan. Udah deh, kita bukan zamannya dibohongin lagi, saudara. Apakah damai itu saudara masih bawa pulang ke rumah? Belum tentu. Begitu keluar dari pintu gereja, masuk lift, udah lenyap semua. Kalau saudara misalnya di ruang ICU, ketika Anda ada suasana, haleluya, masih ada damai nggak? Yang ada bunyi gini, tit 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 tit. Masih ada damai nggak? Atau kapal pesiar yang ada tumangi pecah, ada terdampar di pulau yang tidak jelas, malam hari hanya terdengar burung hantu dan lolongan serigala. Ketika Anda dikhianati, ditipu orang, uang Anda ratusan miliar lenyap, ratusan juta hilang, masih nggak Anda rasa damai itu? Nah, itu tesnya. Tesnya di situ, bahwa benda yang warnanya kuning belum tentu emas. Bakar dulu. Anda tidak mungkin merasa damai kalau Anda tidak punya konsep hidup yang salah. Tidak mungkin rasa damai kalau Anda tidak memiliki rasa cukup. Tidak mungkin punya damai kalau karakter saudara buruk. Tidak mungkin, saudaraku. Oleh sebab itu memang tidak gampang diraih. Kita harus belajar. Harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Harus sediakan waktu untuk mengenal Allah yang hidup. Dalam pergumulan hidup saudara masing-masing di rumah. Tutup pintu setengah jam dan dengerin suara telepon, handphone, apapun. Bertemu dengan Tuhan. Do it. Lakukan itu. Every day. Sampai Anda punya kesaksian Allah itu benar-benar hidup. Sehingga doa saudara sudah mulai berubah. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Ingat ya, wanita-wanita, kamu jangan kawin dengan pria yang jatuh cinta kepadamu hanya lihat betismu. Hari ini betismu seperti pegangan cangkul. Tetapi itu bisa berubah jadi kaki gajah. Apa kalau sudah berubah lalu dia tidak cinta lagi? Apalagi kalau cinta karena saudara punya orang tua kaya. Pria-pria jangan menikah dengan wanita yang katanya cintanya karena melihat anak naik mobil mewah. Pasti dia tidak cinta saudara dengan benar. Dia menikah dengan hartamu. Saudara ini mau menyatu dengan Tuhan karena berkatnya atau karena Tuhannya. Itu masalahnya loh. Saudara, yuk belajar yuk. Di mana-mana juga agama pada umumnya memberi kontribusi dalam kehidupan.
Kita mah nggak mikir begitu. Agama tidak memberi kontribusi dalam kehidupan kita. Tuhan pribadi itulah yang adalah pemuas dahaga jiwa kita. Masih panjang, saudaraku. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Saudara, saya hobi membaca buku mengenai antariksa, tata surya, karena saya mempelajari dan sedang berbicara mengenai akhir zaman. Dan saya memiliki konsep-konsep tertentu mengenai hal ini. Bahkan baru-baru ini saya senang membaca bukunya Stephen Hawking yang setengah mati sulitnya. Tapi Tuhan itu dahsyat loh. Ilmu dasar atom, setengah mati saya baca, saya coba untuk mengerti. Tuhan itu dahsyat. Saudara tahu nggak galaksi kita ini? Luasnya bisa jutaan, jaraknya bisa jutaan cahaya. Jutaan tahun kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan berapa luasnya. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Galaksi kita ini sentrumnya matahari, bumi, Mars, Pluto, Saturnus ya. Punya orbit masing-masing. Ini kalau ada miliaran galaksi, ada bisa miliaran bintang seperti matahari itu. Bumi itu saudara seperti debu. Dan kita ini debu dalam debu. Pagi hari 4:30 saya bangun, saya lari pagi, saya jalan di sepanjang jalan kesehatan. Saya lihat langit masih gelap ya. Di atas gitu masih ada beberapa bintang yang tersisa. Saya amati terus, makin saya lihat makin jelas bintang-bintang. Air mata saya mengalir. Tuhan, aku ini kecil. Tapi Engkau bisa mengasihi aku. Watakku buruk. Tapi Engkau mau memanggilku dan merubahku. Saya ini, ya nggak usah ngomong banyak-banyak. Pokoknya buruk aja wataknya. Nggak mau ngalahnya, mau menang sendirinya, ngeyelnya, kerasnya, kasarnya, premannya. Tuhan, Kau pilih aku. Dan yang paling dahsyat kalau aku boleh mengerti kehendak-Mu dan turut menggenapi rencana-Mu. Waduh Tuhan, indah. Kita tidak boleh tersesat dengan hasrat-hasrat kita sendiri. Walaupun kita punya kedaulatan, kita bebas melakukan apa saja. Tapi berbahagialah orang yang menyerahkan kedaulatannya kepada Tuhan. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan. Pada hari datang Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Mari kecap damai sejahtera Tuhan itu. Bila seorang mengecap sukacita surgawi, ia baru mengerti kalau Paulus mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Tapi Tuhan tahu kalau cuma punya makanan pakaian, tidak punya kendaraan susah. Tuhan tahu yang kau butuhkan. Pokoknya Anda jangan ragu-ragu. Anda kerja baik-baik, Anda jaga kesehatan baik-baik, Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti protek saudara. Pasti Tuhan protek saudara. Kata cukup
Dalam teks aslinya ada arkatesometa. Dari kata arkeo. To be enough. Ini bertalian dengan rasa cukup dalam arti seolah-olah rasa cukup itu memberi keuntungan besar atau ada keuntungan besar. Autarkeas. Saudaraku sekalian, ibadah yang tidak disertai rasa cukup gak ada gunanya. Ibadah harus disertai rasa cukup. Ibadah di situ artinya dari bahasa aslinya eusebia atau eusebos, artinya hidup saleh. Orang tidak mungkin hidup saleh kalau tidak punya rasa cukup. Nggak mungkin. Siapapun dia, tidak mungkin dia bisa hidup saleh kalau tidak memiliki rasa cukup. Bila seseorang sudah mengecap ini, sukacita Tuhan, rasa cukup itu akan terus makin bertambah. Sukacita surgawinya akan bertambah. Tapi kalau seorang mau berlebihan, nafsu serakah itu menguasai hidupnya, dia tidak mengerti maksud Tuhan dengan ton arton, hemonton epiousion. Tuhan mengajarkan, jangan serakah. Berpuas hati dengan apa yang kau miliki. Ini pagar agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Untuk menuju kerajaan Bapa sebagai musafir. Tanpa mengerti dan menerima hal ini, saudara tidak akan pernah menjadi musafir yang baik. Anda suka berhenti-berhenti dan mungkin akan terhilang. Maka Tuhan mengatakan, lihat itu bangsa Israel. Sebagian besar mati di padang gurun. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita karena mereka mengingini hal-hal yang jahat. Hal yang jahat di situ artinya hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan memanggil mereka. Mestinya mereka hanya tertuju kepada Kanaan, di mana berlimpah susu dan madu. Sekarang mana saja cukup. Pokoknya apapun yang terjadi jangan jadikan masalah. Jalan terus sampai Kanaan. Tapi bangsa Israel itu bandel, keras kepala, saudara. Di tengah jalan minta ini, minta itu, marah, bersungut-sungut. Minta daging, dikirim burung puyuh dimakan mentah-mentah. Saya pikir orang Israel itu baik-baik. Kagak. Itu bangsa budak 430 tahun di Mesir. Itu tidak beradab, anarki. Maka Tuhan ikat mereka dengan Taurat. Nah, saudaraku sekalian, kita pun juga begitu. Kita diperbudak oleh dunia dengan pola pikir anak dunia yang salah. Nah, Tuhan bentuk kita supaya kita berubah. Nah, gereja nih tempat saudara belajar untuk masuk school of life. Saudaraku sekalian, kalau orang tidak merasa cukup, ia akan menjadi serakah. Ia akan makin haus dengan kekayaan dunia ini. Bisa saja dia kaya, bukan tidak mungkin. Tapi jangan bilang Tuhan yang memberkati. Tuhan membiarkan. Tapi kalau Anda nggak serakah, belum tentu Anda miskin. Kalau yang saya percaya, Anda pasti tidak berkekurangan. Yang kedua, orang yang tidak merasa cukup, tidak memiliki damai sejahtera. Kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Yang ketiga, tidak akan dapat melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus didasarkan dari rasa cukup. Kalau tidak punya rasa cukup, melayani Tuhan pasti mencari kepentingan atau keuntungan. Oleh sebab itu kita mau bertobat. Menyadari kesalahan kita. Kita mau berubah. Dan Tuhan akan menolong kita untuk itu. Seorang yang merasa cukup dengan Tuhan dapat memberi nilai tinggi Tuhan. Dan ini jiwa penyembahan. Kalau orang sudah bisa memberi nilai tinggi Tuhan, itu jiwa penyembahan. Seorang anak Tuhan tak dapat menyembah Tuhan kalau tidak memberi nilai tinggi Tuhan. Masih banyak yang kita pelajari. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Amin.